Yang berkunut itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu nama imamnya Imam Ahmad bin Hambal. Orang pernah datang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad bin Hambal, ya, engkau kalau sholat subuh pakai kunut? Tidak. Bagaimana kalau aku ikut engkau? Bagus, ikut mazhab Hambali, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Hambali itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kalau imamnya Imam Syafi'i, makmumnya orang bermazhab Hambali? Kata Imam Ahmad bin Hambal, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang sesudah 5 itu ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'zu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala walakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi. Kenapa yang 5 tadi diaminkan? Karena itu doa. Kenapa yang sesudah yang 5 itu tak diaminkan? Karena itu sana. Sana itu artinya puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'zu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala walakal hamdu 'ala ma qadait. Jelas? Yang kalau belum sarapan ini tak jelas memang. Surga di bawah tapak kaki ibu, tapi tidak akan masuk surga kalau tidak memuliakan istri. Tolong penjelasannya Pak Ustadz. Jumpa istri itu umur kita berapa? 25 tahun. Kalau jomblonya tak kelamaan. Taruhlah 25. Ikut Nabi Muhammad SAW. Umur 25 menikah. Umur 25 barulah jumpa perempuan. Lalu dari 25 mundur ke belakang itu siapa yang membesarkan? Dari mulai bengkok tulang belakangnya, hormonnya berubah muntah-muntah, ususnya mengecil karena janin membesar, meleleh air mata, meregang nyawa. Tiba-tiba pula bisa lebih sayang sama orang lain daripada emak. Maka kalau perempuan itu sadar, perempuan itu kan mengandung, dia punya anak. Orang bukan anak monyet. Maka dia akan mengatakan, aku memang bini kau bang, tapi kau adalah anak emak. Berbakti kau sama emak, jaga emak. Ibu yang menyuruh suami ibu berbakti kepada emaknya, anak ibu pun akan berbakti kepada ibu. Paham? Jadi kalau istrinya hamba Allah, emaknya juga hamba Allah, maka insya Allah akan berjumpa dia dalam satu titik keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bingung nih Pak Ustadz, saya anak tunggal semata wayang. Emak saya mau mencalonkan saya dengan seorang perempuan, sementara saya jatuh cinta dengan perempuan. Mana yang saya pilih? Pilih dua-duanya. Satu pilihan awak, satu pilihan emak awak. Kalian ketawa, dia stres. Hadis Qudsi itu diturunkan melalui malaikat Jibril Pak Ustadz. Wahyu yang turun kepada Nabi itu ada yang langsung merasuk ke dalam hati Nabi, ada yang melalui. Maka nali basharin ayyu kalimallahu illa wahyan au yursila rasulan atau min wara'i hijab. 3. Yang pertama wahyan, bisikan halus sampai ke hati. Yang kedua au yursila rasulan, Allah mengirim malaikat Jibril. Yang ketiga min wara'i hijab, dari balik tirai. 3 wahyu. Hadis Qudsi ini wahyu, ya. Hadis Nabawi pun wahyu, ya. Apa bedanya? Hadis Qudsi di pangkalnya fima yarwihi an rabbih. Allah Ta'ala. Al-Quran, Al-Quran lafaznya, teksnya, bunyinya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau hadis Qudsi dan hadis Nabawi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita boleh meriwayatkannya dengan makna. Kalau Al-Quran tak bisa. Quran tak bisa kita taati. Kalau udah begitu bunyinya, begitu aja. Tak boleh kita edit.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari Bikers Subuhan. Doa kita ini dikabulkan setelah kita berdoa atau karena akan dikabulkan kita dibuat berdoa? Kok saya 2 kali baca? Doa kita ini dikabulkan setelah kita berdoa atau karena akan dikabulkan kita dibuat berdoa? Air ini milik saya. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah kasihlah aku air 2 botol. Lalu karena doa saya tuh baru saya dapat air 2 botol, atau memang Allah akan kasih saya air 2 botol, lalu karena Allah mau kasih saya air 2 botol, digerakkannya hati saya untuk berdoa. Ya Allah kasihlah 2 botol. Ini cara kerja Allah. Kita hanya disuruh Allah. Apakah kita berdoa baru Allah kasih, atau Allah sebetulnya sudah mau kasih lalu digerakkannya kita berdoa? Itu kuasa Allah SWT. Jadi kalau ada ustadz mengatakan sebetulnya Allah sudah kasih kita lalu digerakkannya hati kita untuk berdoa, itu ijtihad dia. Nabi tak ada menyebut, Allah tak ada menyebut, dia berpikir atau dapatnya dari para ulama lalu dicakapkan. Kita hanya disuruh Allah berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kau kepada aku, akan kukabulkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat, aku akan mengabulkan doa kalau dia meminta kepada aku. Jelas? Apakah kita berdoa lalu benda ini datang, atau benda itu sudah ditetapkan Allah untuk kita lalu digerakkan Allah hati kita berdoa? Itu kerja Allah SWT. Lalu kenapa muncul istilah itu di dalam ceramah? Orang dapat itu mungkin dari ijtihad ulama, dari perenungan dia, lalu disampaikan. Ada seorang sakit stroke dari Dumai. Dia meminta tolong kepada saya sedikit. Menurutnya dan saya pun menurutnya, namun terkadang ada sedikit rasa kesal, tapi saya selalu mencoba ikhlas. Apakah bisa kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala? Pokoknya kita sebut aja bertawassul kepada Allah apa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, aku ada merawat seseorang, walaupun 2%-nya agak-agak kesal aku sedikit. Allah yang tahu hati kita. Mana tahu kita? Kita jujur, kita tulus kepada Allah. Orang yang tulus, Allah itu cuma mau kita jujur. Ada orang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, kalau aku mati nanti tolong bakar jenazahku, hanyutkan abunya ke laut, karena aku takut berjumpa dengan Allah. Kata Allah kepada malaikat, ampunkan dosa dia, karena dia jujur. Allah cuma ingin kita jujur. Makanya Nabi Adam itu jujur. Apa kata Allah SWT? La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kau dekati pokok ini, nanti kau jadi orang zalim. Nabi Adam langsung ngaku, Rabbana zalamna. Allah cuma ingin kita ngaku. Jangan udah salah tak mengaku, membuat skenario A, ketahuan buat skenario B, mencari kambing hitam pula lagi. Kemana-mana udah ceritanya nih. Izin Ustadz minta doa, kawan saya banyak yang sakit, minta doa. Nanti kita di akhir majelis berdoa kepada Allah SWT. Anak saya laki-laki punya pacar. Pacarnya datang ke rumah membawa makanan. Apakah haram saya memakan makanan bawaan pacar anak saya? Membawa makanan yang halal ke tempat orang maka halal, tapi perbuatan anak laki-laki dengan perempuan berhubungan tidak mahram itu haram. Jadi mesti dibedakan, perbaiki yang haramnya, ambil yang halalnya.
Jangan karena dibawakannya makanan lalu hati kita lembut, kita biarkan dia berdua-dua berjalan-jalan. Baik anak kita laki-laki maupun anak kita perempuan. Kalau anak kita perempuan, datang laki-laki itu 2 kali, suruh dia masuk ke dalam. Ini keliling sini nih orang pengajian. Kau datang kemari, apa maksud kau? Kalau memang kau mau nikah, bawa bapak kau kemari, pinang anak saya ini. Tapi kalau untuk kawan-kawan aja, kau carilah perempuan lain. Kau datang jual, kau sipakkan kepala kau. Kalau anak kita laki-laki, datang perempuan, dudukkan dia, kasih tahu dia. Kau perempuan nak, aku pun ada juga anakku perempuan. Perempuan itu jaga harga diri, harkat martabatnya. Kau datang-datang kemari ini apa maksudnya? Kalau kau memang mau nikah sama anakku, nanti kami pinang kau. Tapi kalau untuk berkawan-kawan aja, nanti kalau kau hamil, bunting, kau yang malu. Anakku nih 100 tenaga kuda ini. Habis kau nanti digasnya. Basi, buka daun, nampak buah. To the point, langsung. Sekarang orang banyak bela. Ujung-ujungnya mau kawin. Apakah sholat witir setelah tahajud, apakah sah pas orang azan? Sholat witir itu 2. Yang pertama sebelum tidur malam. Yang kedua setelah tahajud malam. Waktunya sebelum azan subuh. Sebelum terbit fajar shadiq. Nah, itu. Karena kalau saya bilang sebelum azan subuh, kebetulan bapak ini ketua masjid. Dilarangnya jangan kau azan dulu ya, aku witir nih. Padahal waktu sudah masuk. Jadi yang tepat itu adalah waktunya dari mulai setelah isya sampai azan subuh. Kalau udah masuk waktu fajar, tulis saja di situ waktu sholat Pekanbaru. Saya kemana-mana pergi. Kemarin balik dari Banjarmasin, nanti ke Batam. Yang pertama saya cari arah kiblat, yang kedua waktu sholat. Tulis saja waktu sholat Pekanbaru. Subuh jam 4.52. Jadi ke siapa yang sholat jam 4.50 masih dapat witir. Usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. 1 rakaat dia witir. Apakah salah seorang anak tak pernah berziarah ke makam orang tuanya karena jauh? Kalau dibacakan Al-Fatihah dari Rimba Panjang ini sampai tak ke makam orang tua kita? Sampai. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nabi diusahakannya berziarah ke makam ayah ibunya, walaupun jauh. Jadi paling tidak pernah ziarah agak sekali. Bawa anak-anak kita ziarah supaya nanti kita diziarahinya pula. Saya bawa anak saya ziarah, keponakan saya. Ini makam nenek, dia dulu membesarkan aku, dia dulu melahirkan aku. Nanti kalau aku mati, kau ziarah juga ke makam kami ya. Ya. Itu mendidik, tidak bisa main tunjuk-tunjuk aja. Kita merantau jauh, duit susah, BBM naik pula. Oh, tiket pesawat pun naik, payah. Allah tidak membebani kita. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat muakkad. Perintahnya tak kuat, sunnah. Ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang ziarah. Enaknya kita tinggal di jalan Kamboja. Keluar kita sekali, ziarah 2 kali. Saya kalau keluar, lewat kubur sekali, balik asli. Sekali kita keluar, ziarah 2 kali. Siapa yang mau ingat mati, tinggallah di jalan Kamboja. Kesan pertama, kuburan. Dan kita setiap lewat kubur itu mesti baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bacakan Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sependek-pendeknya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jangan dengan musik di kubur tuh. Matikan sih. Ada agak jauh, kuatkan lagi. Adab kita kepada orang mati.
Saya pernah baca suami tak boleh memanggil istrinya bunda, mami, mama. Kalau ada seorang laki-laki memanggil bunda, bunda maksudnya emak dia atau emak anaknya? Rasanya ya. Belum ada lah pula orang di Riau nih, kalau dia manggil bunda itu maksudnya omakku. Itu pasti maksudnya emak anak dia. Itu sudah jadi urf. Yang tak boleh itu menyamakan bini sama emak kandung, itu tak boleh. Jadi kalau ada orang manggil bunda itu maksudnya emak anakku. Mami itu yang di dalam kubur Fir'aun itu. Mama, Nami. Jadi maksud dia di situ adalah maksudnya, jangan terjebak pada katanya. Maksud di situ adalah emak anak dia. Umi, maksudnya umi si Abdullah nih, umi si Fulan nih, itu maksudnya. Tak apa-apa. Begitu juga sebaliknya, istri tak boleh manggil papi. Bapak, ibu kalau manggil papi, maksudnya kan ayah Ucok nih kan. Oh, papi Ucok. Hilangkannya, si Ucok tinggal papinya. Itu maksudnya, bukan ayah dia. Masa ibu tak bisa membedakan mana ayah ibu, mana ayah anak ibu? Masa bapak tak bisa membedakan mana mak bapak, mana mak anak bapak? Jelas? Jadi yang selama ini manggil tak apa-apa. Mohon pencerahannya. Udah cerah udah. Alhamdulillah setiap tahun saya selalu mengeluarkan 2,5% dari penghasilan saya zakat mal, walaupun harga emas selalu naik. Apakah masih zakat mal namanya sementara penghasilan saya selama 1 tahun kurang sedikit dan nisab zakat mal tersebut selama masih di atas 85 gram, mau naik mau turun, selama di atas 85 gram maka kena zakat 2,5%. Cek tabungan hari ini 100 juta. Apakah 100 juta itu di atas 85 gram? Ya, 1 gram sejuta, 85 gram 85 juta. Berarti kena 2,5%, 2,5 juta. Tiba-tiba Pak Ustadz saya belikan ke tanah 40 juta. Berarti tinggal 60, tak bayar zakat. Melambung lagi dapat rezeki 150. Pas mau dekat-dekat bayar zakat, belikan lagi ke mobil. Begitu caranya biar supaya tak berzakat seumur hidup. Tapi ingat, Allah itu Maha Kuasa. Ada aja caranya. Dibuatnya lah telinga poka, mata kabur, lutut sakit, jantung koroner, diabetes meletus. Habis duit itu semua. Diambil dokter spesialis. Makanya kita diajarkan nenek moyang kita sedekah tulak balo. Sedekah menolak bala. Bayarkan zakat. Apakah masih wajib saya mengeluarkan 2,5% dari penghasilan saya tersebut untuk berzakat, sementara penghasilan saya kurang dari nisabnya Pak Ustadz? Kalau di bawah nisab tidak kena zakat, di atas nisab bayar zakat. Pertama, kepemilikannya penuh, memang punya kau penuh 100%. Yang kedua, di atas nisab. Yang ketiga, haul setahun. 3 syarat bayar zakat. Tak cukup syarat, yang bayar zakat. Jelas? Kertas terakhir. Pertama, saya mau minta doa semoga istri saya yang sedang hamil diberikan kesehatan. Nanti yang sakit, yang mau menikah, yang sedang hamil, kita doakan semua. Apakah tidak akan menimbulkan cikal bakal ria kalau amal yang dulu kita perbuat kita sebut dalam doa Pak Ustadz? Ria itu menunjukkan amal pada orang lain. Surat tahiyat itu ria. Ria artinya menunjukkan amal pada orang lain. Kalau memperdengarkan amal namanya sum'ah.
Saya tadi malam tahajud itu, masya Allah khusyuknya, itu namanya sum'ah. Jadi dia menjadi sum'ah kalau didengarkannya. Sholat dia di sini didengarkan. Ya Allah, berkat sedekahku kemarin, itu jadi sum'ah. Tapi ini orang sedang terjebak 3 orang dalam gua. Mana ada orang mendengar? Makanya kalau doa model tawasul begini ketika tahajud malam sedang sendirian. Ya Allah, berkat sedekahku setiap pagi itu, pertemukanlah aku dengan jodohnya, ya Allah. Sendiri ya, dengar orang. Kalau di masjid dengar berkat sedekah, ditanya kan berapa? Tanya belakang sebelah, kok cuma 2.000, jauh lah bro, katanya. Nah, jadi ini antara kita dengan Allah. Tapi pertanyaan-pertanyaan begini perlu, karena terngiang di telinga. Kalau dicakapkan berarti begini, ada orang ditanya, kau kenapa tak pernah sholat ke masjid? Aku takut riya. Kira-kira cakapnya ini betul apa salah? Kita berangkat dari rumah ke masjid, sholat, pulang, itu sunnah. Bahwa ada orang memuji, kita jaga hati kita. Aku kalau nengok bapaknya, ya Allah, kok begitulah suamiku. Mengembang telinga bapak. Apakah gara-gara dipuji orang lalu dia tak ke masjid? Sunnah tidak ditinggalkan. Itu yang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dipuji orang suara kita. Membaca Quran bersuara itu sunnah. Bahwa orang memuji, kita jaga hati kita. Jangan gara-gara itu lalu kita tak masjid, lalu kita tak baca Quran, lalu gara-gara itu kita tak bersedekah. Paham? Selama dia dibenarkan oleh Al-Quran dan dia sunnah, laksanakan. Bahwa dipuji orang, dimuliakan orang, diagungkan orang, itulah ujiannya, itu cobaannya. Kita jaga hati kita. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Ke masjid lah aku biar dipuji orang, syirik. Tak jadilah aku ke masjid takut dipuji orang, riya. Maju kena, mundur kena. Jadi yang betul itu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Berangkat ke masjid. Cie ke masjid nih, kata dia. Apa jawabannya? Anjing menggonggong. Jadi jangan tidak beramal hanya karena ucapan manusia. Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang banyak, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah wa bijahi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah, barakat amal soleh kami membaca Al-Fatihah, barakah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Antu yassira lana umurana, mudahkan segala urusan kami, umuran dunia wal akhirah, urusan dunia, urusan akhirat. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Waqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang sudah kami pelajari, jadikan dia bermanfaat, berguna untuk kami. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Istiqamahkan hati kami dalam agamamu yang benar, dalam jalan yang lurus. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong hati kami supaya selalu berzikir, mengingatmu, beramal dengan amal yang paling baik. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. La tada'lana zamban illa ghafarta, pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.
wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba, wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah, wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah mati, sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab ya Allah. Ya muyassir kulli asir, engkau yang memudahkan segala yang sulit, fayassir lana umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhirata lana. Kalimat yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu juga kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salat Isra 2 rakaat, habis itu saya mohon izin ke rokan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.